Selamat sore, pandemi COVID-19 memaksa seluruh kegiatan beralih ke digital dan ini membuat PT Pos Indonesia Persero terus melakukan transformasi, terutama di sektor digital. PT Pos Indonesia memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan surat pos, paket, dan logistik, serta jasa keuangan terpercaya. Demi meningkatkan pelayanan, PT Pos Indonesia menghadirkan inovasi baru untuk masyarakat dengan menggunakan sistem online payment point, yaitu diluncurkannya produk layanan post payment atau postpay. Bersama saya, Ratu Nabila. Dan untuk mengelaborasinya sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia, Bapak Charles Sitorus. Selamat sore Pak Charles, apa kabar Pak? Selamat sore Nabila, Sehat ya sehat Pak? selalu sehat. Salam sehat juga buat semua. Iya, luar biasa sekali Pak. PT Pos Ya, Indonesia ini kan sudah 270 tahun ya di betul. Indonesia. Nah, apa saja kemudian inovasi dan juga bagaimana PT Pos Indonesia selama ini untuk bersaing begitu dengan pelayanan jasa sejenisnya yang kita tahu sudah banyak di Indonesia. Oke, jadi sebenarnya ini bermula dari rencana transformasi PT Pos. Jadi ada 7 hal yang dilakukan di PT Pos. Jadi menghadapi perubahan sekarang ini di mana bisnis sangat bersifat volatile, uncertain, juga sangat kompleks dan ambigu, didorong oleh internet perkembangan sekarang, maka PT Pos mau tidak mau, dan memang kita merencanakan membangun transformasi. Ada 7 hal sebenarnya yang dilakukan. Itu pertama di sisi bisnisnya kita lakukan perubahan, lalu di sisi produk dan channel, di proses, dan juga di teknologi, di SR juga, organisasi dan culture-nya. Nah, PT Pos sebenarnya punya 4 produk utama saat ini, yaitu kurir, logistik, jasa keuangan, dan properti. Nah, di jasa keuangannya ini yang kita sedang lakukan juga digitalisasi. Jadi selama ini PT Pos sudah melakukan bisnis ya, upaya layanan yang bersifat jasa keuangan. Jadi kalau dulu ada tabungan, ada wesel ya, bayar listrik, semua itu, dan pengiriman juga uang ke luar negeri dan dari luar negeri ke Indonesia, itu semua dilakukan oleh PT Pos sebenarnya. Jadi sebelum bank ada, PT Pos sudah melakukan itu. Nah sekarang pertanyaannya dengan perubahan zaman sekarang, PT Pos mau bagaimana kan gitu ya. Nah dari transformasi tadi, akhirnya kita melakukan kegiatan digitalisasi terhadap semua layanan kita di seluruh produk jasa keuangan. Dan itu akhirnya dari sisi bisnis kita masuk ke fintech, dan dari sisi produknya kita mengembangkan digital services. Jadi kira-kira begitu. Nah lahirlah Postpay ini. Oke, Gitu. jadi akan semakin lengkap begitu ya PT Pos Indonesia ini melayani masyarakat di bidang jasa, logistik, kemudian sekarang juga ada Postpay dari fintech-nya. Postpay ini apa sih Pak? Biar masyarakat juga mengenal Postpay ini apa dan seperti apa, Ya. bagaimana kita menggunakannya? Jadi Postpay ini sebenarnya layanan digital services dari financial services kita. Jadi kalau dulu bayar listrik misalnya harus datang ke kantor pos, kemudian beli materai harus datang ke kantor pos ya. Nah sekarang dengan adanya Postpay ini, layanan PT Pos bisa dinikmati dari handphone saja, dari digital saja gitu. Dan ini dengan adanya Postpay ini masyarakat bisa menikmati 24 jam tuh layanan kita. Tidak tergantung tempat, tidak tergantung geografis, dan juga cepat dan murah gitu ya. Dan mudah. Nah ini semuanya memberikan kemudahan. Jadi sekarang kalau token saya habis nggak perlu datang ke kantor pos. Cukup dari Postpay dia bisa beli token. Jadi ini udah bisa di-download ya Pak, Postpay ini Di-download, ya. Sudah di-download. berapa banyak sih Pak, mungkin ada mitra-mitranya dari PT Pos Indonesia yang sudah menggunakan Postpay ini? Ya. Target Jadi pasarnya ini seperti apa Postpay? kalau di-download sekarang udah bisa di Android juga ya. Di Android dan iOS dua-duanya sudah bisa. Mudah di-download, tinggal isi data nama, nomor telepon, tanggal lahir sudah bisa digunakan gitu ya. Nah, kita saat ini bersyukur karena dari soft launching sampai sekarang pengguna kita sudah ada 250.000. Dan umumnya masyarakat luas yang selama ini menggunakan pos dan juga para UMKM. Para UMKM ini sangat menikmati karena mereka bisa membayar dan bisa melakukan cash on delivery di Postpay. Dan itu sangat membantu bisnis mereka gitu. Jadi ini sangat luar biasa sekali buat kami perkembangan ini. Ya Pak, sebenarnya kan sudah banyak sekali bisnis fintech seperti ini. Nah sebenarnya apa keunggulan dari Postpay sendiri? Di sini nih. Pertama yang pasti kenapa kita memberikan kemudahan? Postpay itu didukung oleh jumlah kantor pos yang luar biasa, 4.800 seluruh Indonesia, ya,
ini sangat membantu, ini berbeda. Fintech tidak punya itu, gitu. Tapi PT Pos punya. Jadi dia didukung oleh ke kantor yang demikian tersebar luas, sehingga kalau ada masalah, ada kegiatan itu bisa datang ke kantor pos. Itu yang pertama ya. Kedua, Postpay ini bukan e-wallet. Postpay ini adalah digital giro. Jadi seperti pelayanan banking digital. Sehingga kalau kita mau melakukan top up, melakukan pengiriman uang itu tidak dilimit gitu. Karena kita menggunakan konsep giro gitu. Jadi ini yang sangat luar biasa. Dan kemudian yang berikutnya juga Postpay ini didukung oleh saat ini jumlah agen yang hampir 60.000 di seluruh Indonesia. Jadi bisa dikembangkan terus gitu oleh masyarakat. Jadi mudah, murah, cepat, dan juga didukung oleh jaringan yang luas kalau ada keinginan untuk langsung datang ke kantor pos gitu. Ini yang membedakan kita di sana terutama. Oke, jadi jaringannya ini luas karena terkait begitu dengan kantor pos di seluruh Indonesia. Betul, Mbak, betul. Apakah ini kemudian di Indonesia saja atau di luar negeri ini juga bisa, Pak? Nah, ini yang menarik. Jadi Postpay ini selain di Indonesia, kita sudah bekerja sama dengan badan pengelola pembina dari pekerja migran Indonesia. Jadi kita baru launching April lalu, di mana Postpay ini sudah bisa digunakan oleh para pekerja migran kita di luar negeri. Jadi beberapa negara seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia itu sudah dipakai. Dan kita kemarin launching dan langsung melakukan live ya dengan Taiwan, di mana pekerja migran kita bisa mendownload Postpay di sana. Lalu keluarga di sini Postpay, lalu mereka melakukan transfer uang langsung ke rekening Postpay keluarga di sini. Karena ada nomor rekeningnya. Dan ini cepat sekali dan bisa langsung dalam waktu 5 menit, 10 menit sudah langsung uangnya bisa di cash di PT Pos gitu. Jadi Postpay ini sebenarnya sudah mendunia gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh di dunia udah bisa digunakan, bisa di-download di sana gitu. Jadi ini yang membuat Postpay akan semakin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Sejauh ini komentar dari para pengguna Postpay seperti apa, Pak? Sejauh ini komentarnya bagus ya. Ada saran supaya menambah beberapa feature dan kita akan terus lakukan pengembangannya ke depan. Misalnya untuk pembayaran top up e-tol gitu, untuk keperluan parkir, dan juga kita akan segera meluncurkan Postpay dengan kapabilitas QRS. Dengan QRS ini Postpay akan bisa membayar dimanapun. Gitu. Dan bisa juga PT Pos menerima pembayaran dimanapun gitu dengan QRS ini. Dan top up pun bisa dilakukan dimanapun, transfer bisa dimanapun. Nah ini akan segera kita luncurkan. Kalau tidak ada halangan mungkin minggu depan kita sudah meluncurkan Postpay dengan kemampuan QRS-nya. Amin, semoga lancar ya Pak untuk Postpay ke depannya. Jadi harapan ke depannya apa untuk Postpay terakhir Pak? Postpay akan menjadi platform andalan pos. Dan kita ingin menjadikan dia super platform, jadi semua akan kita kembangkan. Ya, dan bahkan juga Postpay kan bisa juga kita harapkan menjadi bagian dari masyarakat jika ingin mendapatkan income dengan menjadi agen. Nah, pengembangan agen Postpay juga kita akan lakukan dengan anak perusahaan kita, Post Finance, yang bisa dengan dibilang Postfin. Dan super platformnya juga, pengembangannya juga akan dilakukan oleh Post Finance dalam pengembangannya. Jadi nanti nggak cuma ekosistem pembayaran, kita mengharapkan ekosistem yang lain juga masuk. Di dalamnya juga sekarang ada ekosistem kurir dan bahkan tabungan. Nanti ke depan, karena PP 46 sudah memungkinkan pos akan masuk ke bisnis tabungan. Gitu. Baik, luar biasa. Jadi ini doakan aja Mbak, semuanya bisa baik, berjalan. semoga sukses Pos Indonesia melayani masyarakat Indonesia ke depannya. Terima kasih Bapak Charles Sitorus. Terima kasih Mbak Nabila. Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan dari PT Pos Indonesia. Terima kasih. Dan demikian wawancara kami bersama Bapak Direktur Bisnis dan Jaringan PT Pos Indonesia, Saya Ratu Nabila. Terima kasih dan sampai jumpa.